Halo adik-adik semuanya. Jadi hari ini bagian yang kedua yang akan kita pelajari ya untuk adik-adik yang lagi belajar agama, intensif agama ya, atau yang susulan atau yang remedial. Nah, bagian yang kedua yang kita pelajari adalah tentang Ayub ya. Jadi Ayub di dalam Alkitab nanti adik-adik bisa baca ya di dalam Ayub yang pertama. Nah, di sana ada sebuah pertemuan ya. Jadi Ayub dikenal atau Tuhan mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Jadi Ayub adalah orang yang saleh. Orang yang saleh artinya adalah orang yang baik hati, tulus hati, tidak iri sama orang lain. Pokoknya hidupnya saleh, taat sama Tuhan. Terus yang kedua dikatakan Ayub juga adalah orang yang jujur adik-adik. Tidak berbohong, tidak korupsi. Dia adalah orang yang jujur. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Berarti dia setia dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, Ayub itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Jadi adik-adik, kisah Ayub yang akan kita bahas dalam penggalannya yang pertama kita harus ingat bahwa Allah menyebut bahwa karakter Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik di dalam Alkitab juga Ayub dikenal sebagai orang yang begitu kaya raya ya. Orang yang begitu kaya raya, dia punya anak banyak juga ya, punya anak 7 orang anak dan 3 anak perempuan. Jadi 7 laki-laki, 3 anak perempuan. Nah, adik-adik di dalam Alkitab juga disampaikan, ditulis kekayaannya. Dengarkan ya kekayaannya. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor. Berarti banyak banget ya adik-adik ya. Terus ada 3.000 ekor unta. Terus ada 500 pasang lembu. Berarti kalau 500 pasang berarti ada 1.000 lembunya. Dan 500 keledai betina. Berarti ada 1.000, ada 500 keledai betina. Dan juga katanya ada banyak budak-budaknya. Artinya adik-adik, Ayub itu adalah orang yang begitu kaya raya, tapi dia tidak sombong. Dia tidak berlaku curang, dia hidup jujur. Ya. Nah, sekarang kita susah ya adik-adik ya. Kadang-kadang orang banyak orang kaya, tapi ternyata sombong. Ada banyak orang kaya, ternyata korupsi. Ya. Nah, tetapi di Alkitab dikatakan Ayub itu orang yang saleh. Tapi suatu saat adik-adik, Tuhan mengizinkan iblis. Jadi iblis bilang, oh aku mau menghancurkan dia lah. Terus Tuhan bilang, oke, saya izinkan. Jadi Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji ketaatan Ayub kepada Tuhan. Pada waktu yang hampir bersamaan, anak-anaknya yang biasanya berpesta pora, nah adik-adik biasanya anak-anaknya Ayub itu berpesta pora. Tapi Ayub itu karena dia saleh, ketika anak-anaknya itu habis berpesta pora, biasanya Ayub memberikan persembahan kepada Allah. Karena dia bilang, jangan-jangan anakku berbuat dosa waktu mereka berpesta-pesta. Nah, jadi hampir setiap waktu seperti itu Ayub begitu saleh. Tapi seperti yang tadi Kak Juni bilang, iblis diizinkan Tuhan untuk membuat Ayub sengsara. Jadi suatu ketika pada waktu bersamaan seluruh anaknya mati. Seluruh kambing dombanya hilang. Lembunya hilang. Ada petir, ada malapetaka, semuanya. Dan akhirnya Ayub menjadi jatuh miskin dan hidup sengsara karena dia nggak punya anak lagi, nggak punya apa-apa lagi. Nah, sampai pada akhirnya pun Tuhan mengizinkan iblis untuk akhirnya Ayub badannya pun sakit-sakitan, semuanya tersiksa. Ya, jadi Ayub yang orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Ya, diizinkan Tuhan ya. Tetapi Tuhan terus mengasihi Ayub. Sehingga adik-adik ada satu kalimat Ayub yang begitu luar biasa. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Allah. Nah adik-adik, Ayub meyakini, Ayub percaya bahwa terpujilah Allah apapun yang kita alami.
Jadi kalau adik-adik, papa, mama, siapapun mengalami penderitaan, ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin itu semua Tuhan izinkan. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Allah. Jadi adik-adik, dari kisah Ayub ini, yang sepenggal dari kisah Ayub, kita belajar melihat bahwa orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, bisa saja mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan setia menyertainya. Yang kedua, kita harus belajar untuk meyakini bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apapun yang kita alami, kita harus senantiasa memuji Allah seperti kalimat Ayub. Terpujilah Allah. Oke, itu saja pembelajaran untuk Ayub. Tuhan berkati.